Ya, psikologi remaja itu Ibu Hartini Salama MM, dan juga yang saya hormati pula pada teman-teman yang lainnya. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang perilaku menyimpang pada remaja. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada definisi perilaku menyimpang. Apa sih definisi perilaku menyimpang itu? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dapat terjadi pada manusia, baik muda, dewasa, ataupun tua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perilaku menyimpang ini tidak mengenal pangkat ataupun jabatan, dan tidak pula juga mengenal waktu dan tempat. Penyimpangan biasanya terjadi dalam skala kecil maupun skala besar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyimpangan pada remaja. Yang pertama yang bisa terjadi yaitu meminum minuman keras, penyalahgunaan narkotika, tawuran, kriminalitas, perjudian maupun seks bebas. Selanjutnya ada dampak perilaku menyimpang. Dampak perilaku menyimpang dibagi menjadi dua, yaitu dampak bagi pelaku maupun dampak bagi orang lain. Dampak bagi pelaku ini yang pertama dapat memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan. Kedua, dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan. Ketiga, dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa. Terakhir ada perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri. Selanjutnya dampak bagi orang lain. Yang pertama dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat. Kedua, merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai peranata sosial yang berlaku di masyarakat. Tiga, menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku. Terakhir, dapat merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada penyebab terjadinya penyimpangan pada remaja. Di sini pemakalah menyantumkan 10 penyebab terjadinya penyimpangan pada remaja. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenal nilai-nilai moral dan sosial. Kedua, ada contoh perilaku yang ditampilkan orang tua di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial. Yang ketiga, kurangnya pengawasan terhadap anak, baik aktivitas pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah, dan lain-lainnya. Keempat, adanya kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua pada anak, atau orang tua seperti acuh tidak acuh. Yang selanjutnya yang kelima, rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak. 6, adanya tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga.
Yang ketujuh, kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga. Yang kedelapan, anak ditinggal jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain. Yang kesembilan, ada perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah ke kota lain atau ke lingkungan baru. Yang 10, yang terakhir, adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obatan terlarang atau melakukan kenakalan remaja, yang bisa saja si pelaku ikut-ikutan atau mencontoh dari saudaranya tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Cara-cara untuk mencegah penyimpangan pada remaja. Yang pertama, ada cara memberikan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kedua, ada pengawasan yang tidak mengekang. Membatasi boleh, asalkan jangan mengekang anak, takutnya sang anak malah menjadi liar seperti itu. Ketiga, ajarkan pelajaran agama sejak dini, baik itu mengaji, ataupun sholat, ataupun duduk di majelis taklim dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang keempat, dukung hobinya selagi positif. Ada tidak sedikit pula orang tua yang membatasi hobi sang anak, walaupun hobi itu positif, dan selalu mementingkan kehendaknya sendiri. Jadi seperti anaknya diatur harus begini, harus begini. Nah, jangan seperti itu. Yang kelima, jadilah teman curhat yang baik. Yang keenam, memberitahukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dia lakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.